sobat pecinta otomotif. Hari ini gue akan membawakan uh, review tentang Destinator tahun 2025. Tipe Exit. Tipe Exit ini di bawah satu tingkat dari tipe Ultimate. Di bawahnya lagi ada yang tipe GLS. Bedanya dia kalau yang tipe Exit sudah ada fog lamp di sebelah sini. Fog lampnya sudah LED. Dan di speedometer kalau yang GLS dia belum yang digital. Jadi masih yang jarum. Oke. Destinator ini menggunakan mesin 4B40 seperti yang dipakai juga di Eclipse Cross. Cuman sudah mengalami beberapa pembaruan seperti turbonya dia sudah memakai water to cold intercooler untuk pendinginan turbonya, jadi sudah tidak pakai intercooler yang RAM. Oke, sekarang kita lihat ke bagian mesinnya. Ini yang disebut dengan water to air intercooler untuk pendinginan turbo. Dan menurut Mitsubishi, mesin ini sudah dicuning ulang dari Eclipse Cross, dipasangkan ke mobil ini Destinator dengan bodi yang cukup besar, tapi dengan tenaga yang cukup mumpuni. Untuk lain-lainnya, aksesorisnya seperti dia sudah menggunakan DRL LED, sudah menggunakan fog lamp dan lampu utama LED dan lampu tembak LED dengan velg yang ukurannya sama dengan GLS dan tipe Ultimate. Tetapi bedanya dengan yang tipe Ultimate, dia tidak menggunakan chrome, dia hanya full warna color gelap. Oke, tapi itu sih tergantung selera ya. Banyak juga orang yang membeli Destinator Ultimate dengan velg yang chrome, tetapi kadang suka di wrapping lagi dengan stiker warna hitam. Itu tergantung selera masing-masing. Dan bedanya dengan tipe yang Ultimate, dia kalau yang tipe Exit ini tidak menggunakan sunroof, tapi itu juga kembali kepada selera. Kalau saya seleranya yang lebih simpel, tidak terlalu banyak teknologi, sehingga tidak terdapat banyak kerusakan. Karena kalau sudah mengalami beberapa trouble dengan mobil yang banyak fasilitasnya, menurut saya kalau ada tidak digunakan itu juga percuma jatuhnya. Jadi dengan selisih harga yang cukup lumayan, kita dapat Destinator dengan tipe Exit. Oke, sekarang kita lihat bagian dalamnya. Kita sudah berada di dalam Mitsubishi Destinator tipe Exit. Dia menggunakan layar yang sedikit lebih kecil dari tipe Ultimate. Dia menggunakan layar yang 10 inch, sedangkan yang tipe Ultimate itu menggunakan layar yang 12 inch. Dan bedanya lagi, seperti tadi yang saya katakan, di tipe GLS, dia menggunakan panel speedometer yang model analog jarum. Kalau yang ini, dia sudah menggunakan panel digital. Oke. Dan bedanya lagi, kalau yang di tipe GLS, dia tidak dapat driving mode. Kalau yang ini terdapat driving mode yang bisa dipakai dengan mode tarmac, gravel, matte, dan normal. Dan itu bukan hanya gimmick ternyata. Saya sudah coba selama mobil ini saya gunakan selama 1 minggu ini. Di tipe tarmacnya itu benar-benar gimana ya, bukan gimmick. Jadi respons gas lebih agresif, tenaganya lebih ada, dan respons di setirnya juga menjadi lebih berat gitu. Terus kalau yang di tipe di driving mode secara matte itu,
dia respon mesinnya karena dia di lumpur, jadi respons mesinnya itu menjadi agak slow ya, jadi nggak selip ban di dalam lumpur tersebut, jadi akan membantu mobil ini keluar dari terjebak lumpur. Dan ada satu driving mode lagi yang disebut dengan wet. Wet itu digunakan ketika lagi hujan. Jadi dia respons mesinnya agak melambat, tetapi dia punya traction control dan active yaw controlnya itu benar-benar bekerja dengan baik. Selebihnya kalau yang tipe GLS, kembali lagi seperti yang saya bilang, tipe GLS tidak menggunakan cruise control, sedangkan ini sudah menggunakan cruise control. Dan satu lagi, kalau yang di GLS tidak ada fasilitas untuk melipat spion, jadi spionnya ditekuk secara manual. Kalau yang di tipe Exit ini sudah menggunakan tipe electric mirror, yang electric retract ya. Oke, saat ini saya akan menjelaskan apa-apa aja yang ada di display head unit di mobil ini. Jadi ini terdapat untuk jam, ada kontrol display AC juga bisa kita tampilkan di sini seperti ini. Jadi arah semburannya, terus kecepatan kipasnya, derajatnya kita bisa set dari sebelah sini. Tapi tetap untuk pengaturannya di bawah. Oke. Bisa juga dia menampilkan jam, bisa menampilkan Bluetooth yang sedang kita putar, active yaw controlnya kita bisa tampilkan, atau kita bisa menjelaskan secara detail tentang mode avionic ini seperti ini. Jadi dia ada ambient time-nya, ada barometernya, ya. Di sini ada brake, berapa persen kita menginjak rem, itu kelihatan. Saya injak 100%, saya lepas, ya. Ada temperatur coolant di sini, ada berapa injeksi yang keluar menyemprot ke dalam mesin, ada berapa derajat kemiringan setir ini bergerak, ada akselerasinya, ada boost meternya, berapa besar turbo mengangkat tenaga untuk mesin ini, ada torsinya juga di sini terlihat jelas, dan ada G-meter. G-meter itu seberapa besar tarikan ke belakang atau ke bawah gaya gravitasi tersebut ya. Rem parkir elektronik sudah auto hold ya. Dia kontrol volume sudah di steering switch ya. Di sini terdapat cruise control ya. Terus driving mode-nya. Kita bisa ubah-ubah driving mode-nya. Bisa gravel, bisa tarmac, bisa matte, bisa normal. Dan sini juga terdapat steer, tilt and telescopic. Ya, tilt and telescopic. Jadi memudahkan Anda membuat driving experience-nya itu menjadi ergonomis. Apabila kurang panjang kita bisa tarik, sesuaikan dengan seberapa panjang tangan Anda, dan ketinggian setirnya juga kita bisa atur seberapa mau tingginya. Ya, di sini terdapat tweeter untuk audio, dan menurut saya selama 1 minggu ini saya pakai, audionya cukup lumayan. Ya, walaupun ini bukan yang premium sound dari Yamaha, tapi sudah mumpuni ya. Oke. Saat ini gue sedang berada di baris kedua Mitsubishi Destinator. Di sini terdapat lampu LED yang berwarna warm white ya. Jadi dia putih ke kuning-kuningan, elegan sekali. Terdapat panel AC di sebelah sini yang which is kadang nyorot banget ke muka sih, cuman it's okay lah, lu bisa tutup kayak gini. Oke. Kontrol AC-nya di sebelah sini, terdapat on off, bisa dinaikkan speednya sampai 6 speed ya. Oke. Di sini juga terdapat meja lipat
yang ketika mendadak ada tukang cilok, ada tukang bakso, lu lapar, lu mau makan, terdapat meja di sini, guys. Oke, lu bisa makan di sini dengan tenang, dengan kekuatan meja ini menahan beban sekitar 2 kilo. Di sini lu bisa meletakkan cup holder, bisa meletakkan botol minum sambil lu makan, atau ketika lu jalan dalam perjalanan jauh, lu harus bekerja dengan laptop, meja ini dapat digunakan. Terdapat juga sarung untuk menaruh handphone seperti ini. Oke, saya contohkan. Nah, praktis. Bisa taruh handphone di sini. Dan kalau tidak terpakai, ini bisa dilipat. Oke. Terdapat juga 2 buah charger yang Type-C dan USB biasa. Lubang charger. Oke. Terdapat safety belt. Terdapat kursi tengah yang bisa dijadikan armrest. Cuman ini maaf belum di unboxing, jadi belum sempat dibuka plastik-plastiknya. Oke, kita lihat ke baris ketiganya. Di sini saya terdapat legroom yang cukup memadai, tidak terlalu besar, karena ini di posisi baris ketiganya yang paling mundur ya. Oke, paling mundur. Masih terdapat 3 jari. Ini masih bisa dimajukan lagi yang bagian depan. Jadi ini terdapat 3 jari legroomnya. Di sini ada cup holder dan terdapat juga tuas di sebelah sini untuk mengecas gadget Anda, baik laptop, baik tablet atau apapun juga bisa dicas di sebelah sini. Terdapat cup holder juga, terdapat lampu, dan terdapat AC di baris ketiga. Jadi yang dingin bukan cuma baris kedua, mentang-mentang di belakang jadi nggak dingin, jadi tetap bisa makan. Oke, kita lihat ke bagian bagasinya sekarang ya. Oke, sekarang kita lihat ke baris ketiganya, bagian bagasi. Terdapat space yang cukup lumayan. Apabila dibutuhkan, Anda bisa membawa beberapa galon aqua, mungkin bisa 5 atau 4 galon aqua di sini, atau koper untuk yang medium size masih muat di sini 2 atau 3, 2 lah sepertinya ya. Terdapat tools di sebelah sini, dongkrak, kunci-kunci rapih tersimpan di sebelah kanan sini, ada space ya, rapi tersimpan. Dan di sini juga terdapat laci penyimpanan, bisa untuk menyimpan sepatu, entah menyimpan barang apapun di sebelah sini. Jadi terdapat kompartemen untuk menyimpan-nyimpan. Dan apabila Anda ingin mendapatkan ruang yang lebih, mungkin bawa barang yang cukup panjang, Anda bisa melipat kursi sebelah sini dengan konfigurasi rata lantai. Jadi cukup luas ya, Anda bisa membawa koper lebih banyak lagi, bisa membawa perabotan lainnya, dan apabila masih memiliki kekurangan ruang, kita juga bisa melipat di meja di kursi bagian kedua. Ya. Jadi setelah dilipat semua, Anda memiliki ruang yang cukup panjang untuk membawa seperti lemari plastik yang tingginya segini, bisa secara tiduran, atau Anda juga bisa membawa sepeda lipat ya, karena ini panjang, atau sepedanya kecil mungkin. Jadi ya seperti itu. Oke, saat ini gue lagi di belakang mobil Destinator. Gue akan menjelaskan apa-apa aja yang ada di belakang mobil ini. Jadi terdapat lampu malam yang berbentuk sayap ini, shape ya. Dia menggunakan sistem LED. Oke, terdapat stop lamp di atas ini, terdapat reflektor, dan bedanya dengan yang Ultimate adalah kalau yang tipe Exit ini, destinatornya berada di sini, tulisannya kecil. Kalau yang Ultimate,
Destinatornya tulisannya di sini besar. Itu bedanya dengan yang tipe Ultimate dan yang tipe Exit. Terdapat juga reflektor malam sebelah sini, sensor parkir, dan lampu plat nomor. Ini bohlamnya LED. Terdapat rear kamera untuk parkir. Ya, terus oh ya, variasi ini pun seperti injakan, tapi jangan diinjak ya. Ini bukan buat injakan karena bisa patah. Oke, terdapat pemanas kaca yang apabila hujan ini terpakai, karena kaca belakang ini sering berembun, jadi kita bisa pakai penghangat kaca ini supaya kalau terjadi hujan dia tidak berembun. Oke, terdapat ini juga sayap belakang nih, spoiler ya, yang sudah terintegrasi. Terdapat sirip hiu di atas, antena shark fin, terdapat wiper,